Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok El Gafar 45 dari kelompok Praswilger Up 2020. Pada hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik yaitu bahaya narkoba. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih pengertian sendiri dari narkoba itu apa yang akan disampaikan oleh Theodora. Silakan Theodora. Oke, jadi apa sih pengertian narkoba? Nah, narkoba itu adalah zat kimia yang jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan lainnya, dapat mengubah keadaan psikologi orang yang mengonsumsinya. Keadaan psikologi tersebut dapat berupa perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku. Sementara itu, pengertian narkoba menurut pakar kesehatan cukup berbeda, yaitu psikotropika yang biasa dijadikan alat untuk membius pasien yang hendak dioperasi atau berupa obat-obatan untuk penyakit tertentu. Benar banget Theodora, semua informasinya sangat jelas, tapi kita juga harus tahu nih dari sisi dampak buruknya itu ada apa aja sih? Phoebe, bisa tolong jelaskan mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba? Silahkan. Oke, thank you Indra. Nah, bener banget nih yang udah dikatakan sama Theodora, narkoba itu merupakan zat adiktif. Maka bila kita mengonsumsinya sekali, kemungkinan besar kita akan mengalami kecanduan. Selain itu, banyak juga pecandu yang tidak mampu. Akibatnya banyak dari mereka yang melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan narkoba tersebut. Contohnya dengan merampok dan lain-lain. Bukan hanya itu loh teman-teman, tapi narkoba juga sangat berpengaruh buruk dalam kehidupan kita, terutama dalam faktor kesehatan. Narkoba dapat menyebabkan sulit bernafas, dehidrasi, halusinasi, overdosis, dan masih banyak lagi yang semuanya itu mengarah kepada kematian. Makanya teman-teman sekalian harus berhati-hati ya dalam bergaul dan bertindak. Ya, benar banget yang dikatakan oleh Phoebe, kita harus berhati-hati dalam bergaul. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga apa sih jenis-jenis narkoba yang harus kita awas. Silakan Danika untuk informasi jenis-jenis narkoba. Oke, thank you Dra. Jadi, menurut undang-undang narkotika itu jadi 3. Golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga. Golongan pertama ini yang paling bahaya sih. Nah, dia bikin candu. Gila kayak kamu. Nah, contoh-contohnya itu ganja, opium, koka. Nah, golongan yang kedua itu biasanya dimanfaatkan oleh dokter buat pengobatan-pengobatan, kayak misalnya morfin, alfaprodina. Cuman, dia itu juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Jadi, jangan banyak-banyak ya, guys. Nah, yang ketiga, itu resiko ketergantungannya itu rendah. Jadi, banyak yang pakai buat pengobatan, buat terapi. Nah, berdasarkan efeknya, narkotika itu dibagi lagi. Pertama, halusinogen. Dia itu bikin halu. Jadi, lu bisa halu, gue bisa terbang. Tiba-tiba lu jatuh. Habis itu, yang kedua, stimulan. Stimulan itu bikin lu, detak jantung lu, otak, lebih cepat dari biasanya. Makanya, dia bisa bikin lu senang, gembira. Habis itu depresan. Depresan itu narkoba yang nurunin sistem fungsi tubuh lo. Jadi bisa bikin tidur, tidak sadarkan diri. Yang keempat, adiktif, bikin kecanduan. Jadi gara-gara itu orang yang miskin juga mau jadi candu kayak gitu. Akhirnya merampok dan lain-lain. Thank you Dra buat waktunya. Ya, siap-siap. Itu dia jenis-jenis narkoba, dan selanjutnya kita juga harus tahu nih ciri penyalahgunaan narkoba yang akan disampaikan oleh Hans. Disimak ya, silakan Hans. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Indra. Jadi yang bakal gue sampaikan itu kali ini yaitu ciri penyalahgunaan narkotika. Nah, itu gampang banget dilihatnya. Dari sang pecandu pada saat ingin membeli narkoba itu sendiri, mereka pasti tidak ada surat keterangan dari dokter. Nah, terus biasanya mereka itu yang udah terlanjur, udah tercandu, mereka itu diawalkan dari permulaan dari coba-coba dan memuaskan rasa ingin tahu. Nah, itu juga bisa dilihat dari gaya hidup mereka. Misalnya dari yang pertama, mereka itu cenderung ikut-ikutan teman. Terus yang kedua, mereka mengatasnamakan solidaritas dan sehingga mau mencoba narkotika tersebut. Nah, terus yang ketiga, ada mengikuti tren dan ingin terlihat gaya. Mereka ingin terlihat keren, gitu. Terus yang keempat, menunjukkan kehebatan mereka. Dan yang terakhir, mereka merasa diri mereka itu sudah dewasa.
Begitu Indra. Jadi mungkin segitu aja sih poin yang bisa gue sampaikan. Makasih Indra. Oke, siap. Pasti teman-teman di sana dan teman-teman yang sedang nonton pada penasaran nih, gimana sih tanda-tanda seseorang atau siswa-siswi yang melakukan penyalahgunaan narkoba? Nah, untuk hal yang ini akan disampaikan lebih jelas oleh Abel. Abel, silahkan. Oke, thank you Dra. Jadi itu ada dua, perilaku sama fisik. Kalau dari perilaku, saat pembelajaran badan lu jadi lemes sama lu jadi nggak fokus. Terus sama lu gampang emosian banget, gampang marah gitu. Kalau dari fisik, yang pasti mata lu bakal merah banget gara-gara pemakaiannya, sama lu bakal berat badan lu bakal turun gara-gara kebanyakan pakai juga sih. Terus muka lu pucet sama gigi lu yang pasti bakal kuning. Jadi itu aja sih Indra. Ternyata banyak juga ya dampak buat ke fisiknya selain ke mental. Nah, selain itu karena semua hal tersebut kita juga harus tahu gimana sih upaya yang udah dilakuin pemerintah buat menanggulangi korban-korban dari narkoba sendiri. Ray, tolong jelaskan mengenai hal ini, Ray. Oke, jadi kalau upaya dari pemerintah sendiri itu, pemerintah melakukan penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia. Terus mereka juga memasukkan pendidikan anti narkoba ini ke pelajaran di sekolah. Nah, yang menurut gue paling keren nih ini nih, mereka kerjasama sama dunia internasional. Salah satunya sebutannya adalah MILDECA. Ini tuh kayak badan koordinasi lintas kementerian yang langsung dibawahi oleh Perdana Menteri Prancis. Dan pastinya yang kita tahu kan pemerintah membentuk Badan Narkoba Nasional atau BNN. Dan untuk di setiap provinsi sendiri mereka dibawahi oleh BNNP atau Badan Narkoba Nasional Provinsi. Nah, untuk sekarang tuh Indonesia udah lebih serem dari dulu, karena kalau dulu kan kita hanya sekedar pemakai saja. Cuman sekarang kita kayak bisa produksi juga gitu loh. Nah, makanya oleh dari itu BNN melakukan penanggulangan peredaran narkotika di lembaga permasyarakatan. Nah, upayanya itu adalah ada non-hukum pidana atau yang sebutannya non-penal yang bersifat preventif. Itu dapat kita lihat seperti melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung lapas, terus melakukan penyuluhan narkoba kepada narapidana. Lalu yang kedua, upaya sarana pidana atau penal yang bersifat represif. Itu seperti melakukan razia terhadap narapidana, melakukan penyidikan terhadap narapidana yang mengedarkan narkotika, dan memproses secara hukum narapidana yang mengedarkan narkotika itu sendiri. Segitu aja sih Indra dari gue balikin lagi. Oke, bener banget. Dan tentu saja selain dari pemerintah sendiri, kita juga harus tahu untuk diri kita gimana sih cara supaya kita terbebas dari pergaulan yang buruk. Fiona, tolong jelaskan mengenai hal tersebut. Kita ambil 2 contoh aja ya. Jadi yang pertama, kita bisa olahraga. Olahraga kan selain niatnya buat bentuk badan, bisa buat ngecilin badan juga kan. Nah, kalian itu deh pasti nggak bakal deh kepikiran kayak nyoba-nyoba narkoba lagi. Yang kedua, kalian bisa ikut organisasi. Kayak organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Contohnya, kalau di dalam kalian bisa ikut futsal atau project dari masing-masing prodi. Kalau yang di luar bisa dengan Karang Taruna. Itu aja sih. Menarik banget sih emang cara-caranya, Vi. Kita harus lebih aktif dan juga lebih terbuka sama lingkungan. Nah, untuk selanjutnya, gimana sih, Chen? Gimana kalau seandainya ada saudara kita atau teman atau orang terdekat kita yang kena narkoba, gimana sih cara kita menyikapinya? Silakan Vincent untuk penjelasannya. Oke, thank you Indra. Jadi kalau menurut gue pribadi, cara nyikapin teman narkoba, masa gini doang ditanya? Ya udah tinggalin aja. Temen itu banyak tuh. Kita jadi teman banyak. Enggak lah, nggak boleh begitu canda gue. Jadi yang penting tuh, kalau menurut gue pribadi nomor 1 tuh kita jangan jauhin mereka dulu. Karena mereka menggunakan suatu narkoba gini kan pasti kemungkinan besar mereka karena ada tekanan di keluarganya atau gimana, mungkin mereka depres. Dan menurut gue kita tetap harus nge-support mereka gitu, sebagai temen walaupun kita tahu misalnya mereka pakai narkoba. Nah, tapi kita juga tetap harus hati-hati karena kita udah tahu orang ini pernah makin narkoba, kita juga jangan sampai terbawa arus, tahunya malah kita ngingetin ntar kita yang ke bawah kan nggak lucu. Nah, tapi kita juga harus menjaga kerahasiaan. Misalnya kalau kita udah tahu nih orang pakai narkoba, kita nggak usah nyebar-nyebarin ke orang-orang lain. Jadi takut dia malu sendiri nantinya. Lebih baik kalau emang kayak gitu kita aja yang tahu. Gitu aja sih Dra dari gue mah. Thank you. Ya benar banget sih Chen, kita harus jaga privasi orang juga ya. Oke, untuk selanjutnya, kenapa sih kita bahas ini? Kenapa sih kita harus tahu tentang bahaya narkoba? Helena, silakan untuk penjelasan mengenai kenapa kita harus tahu tentang bahaya narkoba dan kenapa ini penting. Oke,
Dra. Jadi, kita tuh yang pertama nih, kayak kata Vivi tadi, kalau kita pakai narkoba, kita tuh bisa ketagihan. Jadinya ntar lama-lama sakau. Otak lu tuh bisa meleleh, bisa kebakar gara-gara narkoba. Yang kedua, lu kalau pakai narkoba tuh, lu tuh bawa-bawa nama baik lu, nama baik keluarga lu. Lu tega apa bawa-bawa nama baik keluarga lu sampai ke tanah lebih bawah daripada tanah cuma gara-gara lu pakai narkoba. Yang ketiga, lu tuh bisa ngerusak hubungan lu sama teman lu, sama keluarga lu, sama istri lu, sama suami lu, sama anjing lu, bahkan anjing lu tuh nggak mau berasosiasi dengan lu kalau lu pakai narkoba. Yang terakhir, yang paling parah nih, lu bisa masuk penjara. Kalau lu pakai narkoba ya, lu tuh udah harus dipenjarain. Lu bisa penjara 4 tahun, gak usah 4 tahun deh, lebih juga nggak apa-apa. Daripada lu pakai narkoba, daripada lu menjadi sampah masyarakat, mending lu dipenjara aja. Suatu pesan yang luar biasa dari Helena dan itu semua memang harus kita perhatikan. Poin-poinnya sangat-sangat penting. Teman-teman, inilah podcast dari kita tentang bahaya narkoba. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dijadikan pelajaran supaya kita semua dapat lebih awas diri terhadap narkoba. Terima kasih dan kami semuanya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast El Gafar 045 selanjutnya. Dadah. Bye. Dah, katanya jangan pakai narkoba. Kalau pakai narkoba di penjara, nggak bakal gue datengin. Udah.